kabar? Semoga sehat selalu. Akhirnya Amoeba Channel bisa upload YouTube lagi setelah 1 bulan kita off YouTube. Apa yang terjadi selama 1 bulan ini, saya akan sharing kepada Anda semua di rumah. So, simak videonya sampai habis. Oke, jadi selama 1 bulan ini, keluarga Amoeba itu mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa dari Allah, yaitu kami harus berkenalan dengan yang namanya COVID-19. Apa saja yang kami hadapi, yang kami lakukan ketika menjalani isolasi mandiri, saya akan sharing kepada Anda semua dari mulai awal sampai terakhir kami menjalani isolasi mandiri. Jadi perkenalan kami dengan COVID-19 ini dimulai dari babanya Musa ditugaskan untuk menjadi salah satu untuk menanggulangi COVID ini. Karena salah satu tugasnya pada saat itu adalah menswab orang-orang yang baru pulang mudik dari kampung halaman ke Jakarta. Dan itu juga mensweeping orang-orang yang baru saja mudik dari kampung halaman. Jadi pada saat itu kami berpikir bahwa ini adalah resiko yang harus kami hadapi, namun kami juga ingin berikhtiar bagaimana caranya mengurangi resiko tersebut, karena interaksi babanya Musa dengan orang-orang asing yang sudah bermobilitas tinggi itu sangat erat. Makanya pada saat itu saya berpikir, habis lebaran ketika beliau bertugas, maka saya berpikir, udah deh, saya pulang aja sekalian. Saya berikhtiar untuk mengurangi resiko ditularkannya virus ini. Karena kami tinggal dalam suatu rumah yang kecil dan hanya beberapa ruangan saja. Jadi ketika babanya Musa pulang dari bertugas, tentu saja banyak hal yang harus dipersiapkan dulu, yaitu diantaranya harus membersihkan diri dulu sebelum bertemu dengan keluarga. Namun karena keadaan rumahnya yang tidak memungkinkan, di mana letak kamar mandi harus melewati kamar tidur dulu. Jadi daripada resiko utama kesehatannya Musa, maka saya berpikir udah lebih baik kita ngungsi dulu deh. Biarkan Bapak Musa sendiri dulu sampai tugasnya selesai. Pada saat itu berpikirnya seperti itu. Akhirnya setelah bebas penyekatan kita pulang ke rumah orang tua saya di Padalarang di Bandung Barat. Nah ternyata ketika pulang itu di sana protokol kesehatannya amat sangat ngawur, berantakan, orang-orang di jalan ya biasa aja, tidak seperti ada COVID. Nah saya mulai khawatir, wah ternyata di sini kendor banget nih, di Padalarang ini nggak sama kayak saya waktu di Jakarta. Dan pada saat itu pun karena yang namanya pulang bertemu dengan keluarga, ingin rasanya bertemu dengan keluarga A, B, C, D, ingin rasanya berkumpul mumpung pulang. Nah pada tanggal akhir di bulan Mei ada perkumpulan keluarga besar, kebetulan juga mau membahas sesuatu hal penting yang akan terjadi kepada sepupu saya. Nah ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu untuk saya, karena kenapa? Saya setiap lebaran nggak pernah pulang. Jadi saya mikir waktunya ini juga lah, selain untuk ngungsi, saya ketemu juga sama saudara-saudara saya. Dan kelalaian pada saat itu adalah saya terutama, saya tidak menyalahkan orang lain, hanya saya saja. Padahal saya udah setahun menjalani protokol kesehatan dengan amat sangat ketat, tapi ternyata karena merasa ini keluarga saya, oh ini tante saya, ini om saya, ini sepupu saya, maka kita merasa aman meskipun tanpa prokes saat ketemu. Masker dibuka, berjabat tangan, berpelukan, dan lain sebagainya, tidak ada jaga jarak sama sekali. Jadi karena ya itu, kelalaian orang biasanya adalah merasa aman ketika berada dengan sanak saudara atau teman-temannya. Padahal yang namanya virus nggak milih-milih, mau nempel kemana sesuka dia. Nah, pada saat itu adanya perkumpulan keluarga.
yang berasal dari mana-mana, dan baru bertemu pada saat itu kita nggak tahu mobilitas mereka dari mana, bertemu dengan siapa, aktivitas mereka seperti apa, prokes mereka bagus atau tidak, jadi kita nggak tahu. Nah, sebelum berkumpul itu ada keluarga yang sedang sakit, orang tua saya juga, kakaknya ibu saya sedang sakit. Beliau bilang bahwa beliau bukan sakit COVID, sudah di swab dan hasilnya negatif. Katanya sakitnya yang lain. Nah, ya karena bukan COVID kan tentu saja yang namanya saudara kan pengen nengokin saudaranya yang lain ya kan. Ya, ketika nengokin saudara kan biasanya juga kita merasa senang ketika ditengok oleh sanak saudara, teman, kerabat, menjadi support sendiri untuk kita ketika sakit ya. Sama pun orang yang nengok pengen memberi support, doa dan lain sebagainya. Sementara keluarga yang lain, ibu saya dan sepupu-sepupu yang lain menunggu di rumah yang punya acara. Nah, pulang dari menengok, kembali lagi berkumpul dengan keluarga yang lain di rumah yang punya acara, seperti itu. Dah tuh berjalan aman, sentosa, sampai beberapa hari kemudian, tiba-tiba yang namanya kumpul banyak orang ya kan, nggak tahu siapa tuh nempel di mana tuh virus. Beberapa hari kemudian, sekitar 3-5 hari, tiba-tiba om saya sakit. Nggak lama, tante saya sakit, gak lama tante yang ini sakit, gak lama om yang ini sakit. Jadi tiba-tiba pada sakit semua dengan gejala yang mirip-mirip namun berbeda-beda. Dan ayah saya termasuk orang yang sakit pada saat itu. Jadi total ada berapa orang, pokoknya pada sakit tuh. Nah, pada saat itu ada timbul kecurigaan dari saya, jangan-jangan orang tua saya itu semua kena COVID ya kan, karena sakitnya gejalanya muncul hampir bersamaan dan rata-rata orang yang menengok. Tapi saya tidak mau berspekulasi terlalu tinggi pada saat itu, saya hanya curhat-curhatan sama sepupu saya yang lain. Ini kenapa sakit ini ya, ini kenapa sakit ini ya, coba disarankan swab, tidak mau, udahlah. Sampai akhirnya ayah saya sendiri pun kena. Padahal pada saat itu ayah saya tidak menengok anggota keluarga yang sakit, menunggu di rumah sanak saudara yang lain yang punya acara itu. Tapi ayah saya juga ikut sakit. Pada saat itu saya mikir, oh mungkin ayah saya sakit yang lain, ya kan, bukan sakit COVID ini. Namun saya pada saat itu ngobrol sama sepupu yang saya sangat percaya, sering saya ajak curhat, sering saya ajak sharing. Saya ngomong sama dia bahwa saya minta petunjuk sama Allah, ya Allah tolong tunjukkan kepada saya apabila memang anggota keluarga yang ditengok itu kena benar-benar ya kan COVID, tolong tunjukkan ya Allah dengan petunjukmu. Salah satu gejala COVID yang umum terjadi yaitu anosmia atau hilang indera penciuman pada salah satu orang yang saat ini sedang sakit. Dan sepupu saya mengaminkan ucapan saya. Pada saat itu di WhatsApp, kita chattingan di WhatsApp. Dan ternyata benar, tanggal 3 Juni 2021, ayah saya demam. Lalu membaik di tanggal 5 Juni. Sudah biasa, aktivitas seperti biasa. Karena pada saat sakit itu memang ayah saya alhamdulillah imunnya kuat, jadi masih bisa beraktivitas, kalau bahasa Sunda nama maksakeun sebenarnya ya. Jadi kayak bikin obat sendiri. Beliau kan suka kalau demam suka nyari cacing sendiri, beliau olah sendiri, bikin jahe merah sendiri. Jadi memaksakan diri untuk kuat gitu. Tapi memang jadi bagus ke imunnya. Nah, nggak dipiara penyakitnya gitu. Jadi saya juga nggak mikir beliau kena COVID, sampai akhirnya setelah ucapan saya berdoa sama Allah, tunjukkan ya Allah salah satu di antara mereka anosmia. Akhirnya setelah ucapan itu beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 7 Juni, jadi setelah saya ngobrol sama sepupu saya, Allah tunjukkan, Allah jawab doa saya, ayah saya anosmia. Pada saat itu saya langsung bersyukur. Kenapa? Karena saya bisa lakukan tindakan cepat apa yang harus saya lakukan pada saat itu. Karena yang tinggal di rumah bukan hanya ayah saya, ada ibu saya, ada anak saya, ada saya. Jadi segera saya lakukan isolasi mandiri. Saya ajak ayah saya untuk swab dan beliau mau. Akhirnya kita swab
di Kimia Farma pada saat itu. Karena kalau nunggu dari puskesmas lama, antri, banyak sekali orang yang pada saat itu juga terkena COVID. Jadi lebih cepat, lebih baik tahu hasilnya. Akhirnya kita melakukan swab di Kimia Farma dan hasilnya positif. Dan ternyata keluarga yang lain sakit. Pokoknya hampir bersamaan dalam waktu yang berdekatan, sakit dengan gejala yang sama. Rata-rata flu, batuk, demam, riang. Oke, saya langsung menyimpulkan bahwa saya tidak perlu lagi bertanya apakah Anda COVID, urusan swab atau apa, mau atau tidak, itu terserah masing-masing. Namun pada saat itu saya bersyukur, meskipun awalnya saya kesal. Kesalnya bukan karena pada orang-orang yang enggak, saya sangat menyayangi dan mencintai beliau-beliau, namun saya menyayangkan apa yang beliau lakukan saja. Itu saja. Selebihnya saya tidak mempermasalahkan. Yang terpenting adalah saya dan keluarga saya menjaga dan menjalani isolasi mandiri dengan disiplin supaya anggota keluarga yang lain tidak terpapar dan cepat selesai sakitnya. Itu aja pada saat itu. So, kenapa saya ceritakan ini kepada Anda di rumah? Betapa mudahnya virus ini menyebar meskipun kita tidak kontak langsung dengan orang yang sakit COVID, namun bisa kena juga. Karena si COVID ini bisa nempel, ya kan? Nempel di baju, nempel di handphone, nempel di tangan. Kalau kita tidak menaati protokol kesehatan, tidak berikhtiar menjaga diri kita, ya akhirnya terkena juga. Dan pada akhirnya ternyata yang menunjukkan gejala anosmia atau hilang penciuman bukan saja ayah saya, tetapi pada saudara-saudara saya yang lain. Saya kembalikan lagi bahwa saya tidak mau berdebat di sini. Semua adalah pilihan Anda. Apakah Anda ingin swab? Apakah tidak? Apakah Anda ingin isolasi mandiri saja di rumah atau butuh fasilitas kesehatan? Itu terserah Anda. Atau saya mau keep saja berita ini sendiri di rumah, itu juga terserah Anda. Atau Anda yang sedang sakit ingin mondar-mandir, sudah jelas-jelas nih anosmia, tapi pengen mondar-mandir nih ketemu si A, si B, si C, itu juga terserah Anda. Saya tidak mau berdebat dengan dalih apapun di sini, bukan saya tidak menerima kritik atau saran, atau ya percuma, buat apa berdebat dengan orang-orang yang berbeda pandangan dan berbeda paham karena hanya akan menimbulkan perselisihan saja. Silahkan dikembalikan ke masing-masing, tapi yang jelas apa yang Anda lakukan tentu harus Anda pertanggungjawabkan suatu hari nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah hal yang menurut saya penting untuk saya sampaikan kepada Anda di rumah agar Anda tetap berikhtiar menjaga protokol kesehatan dengan cara apapun yang Anda yakini, ya kan? Silakan, boleh, apakah dengan meminum vitamin atau ingin herbal saja pakai Tibun Nabawi, itu bagus. Bedakan antara takut berlebihan dengan berikhtiar menjaga diri dan keluarga serta orang-orang yang Anda sayangi. Ini usaha saya, ini ikhtiar saya untuk menyampaikan kepada Anda semua di rumah. Oke, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di share ke media sosial yang Anda punya agar informasi ini bisa sampai kepada orang lain dan semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di part 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.